Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata yang punya hutang banyak sekali. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi fid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh, wabil khusus yang kita hormati dari KJRI yang hadir, panjenenganipun Bapak Suharyo dan Bapak Ilham Effendi, dan yang kami hormati Ketua Nahdlatul Ulama Saudi, panjenenganipun Yai Imron Masudi. Semoga Yai Imron senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan kita semua mendapatkan keberkahan dari perjuangan beliau mengawal Nahdlatul Ulama ini. Dan yang saya hormati, alhamdulillah, para tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus luar biasa pada malam hari ini tidak sengaja kerawan senior saya, sahabat baru saya dari Bangkalan Madura. Beliau adalah Lora Abdullah Zubair, cicit dari Canggah, bawahnya cicit ya, Canggah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ini luar biasa. Semoga berkah kerawan canggahnya Syekhona Khalil, Lora Abdullah Zubair ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Alhamdulillah. Untuk Syekhona Khalil, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ini Lora Abdullah Zubair. Ketemu baru kali ini saya. Karena kemarin masih dianan, malah ketemu teman-teman saya para garangan-garangan itu. Gus, saya ini di hotel ini, jenengan di mana? Saya masih mengunjungi jamaah saya yang ada di Madinah, masih wirawiri. Saya itu nggak tahu, nggak di Indonesia, nggak di sini, jadwalnya tetap padat aja. Ya mungkin memang takdirnya seperti ini. Dan alhamdulillah ini ada sahabat saya, mungkin teman-teman di sini sebagian ada yang penasaran, sebelahnya Yai Imron ini adalah Bapak Haji Begi. Ini dari Indonesia, alhamdulillah. Beliau salah satu teman saya yang memimpin para garangan. Makanya umroh dengan rambut yang biru gitu, luar biasa. Tapi alhamdulillah ya. Diapit dengan Yai Imron, Ketua NU Saudi, dan Lora Abdullah Zubair, canggahnya Syekhona Khalil, luar biasa. Semoga Pak Haji Begi mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan yang saya hormati seluruh para Nahdiyin, Nahdiyat, dan seluruh para TKI, TKW, dan seluruh para ST Padang Pasir. Saya juga baru tahu ini ada ST Padang Pasir, luar biasa, luar biasa. Pasti semua ini tunggangannya unta ini. Tapi alhamdulillah. Dan yang paling luar biasa, karena keberkahan Lora Abdullah Zubair, tadi saya masuk di sini, wah, dikawal orang-orang Madura yang pakai kaos merah putih. Wah, ini pasti Madura. Gak minggir carok.
luar biasa. Wes sudah sepi loh, sudah sepi, nggak ada yang mau dekat saya, pangga suruh minggir orang-orang, minggir. Tapi luar biasa ini para pengawal kiai yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang luar biasa ini kita berada di negeri orang, jauh dari negeri kita, bahkan perjalanan naik pesawat hampir 5 jam, 9 jam. Oh tak kira ning Taiwan lali. 10 jam. Bahkan perjalanan naik pesawat 10 jam, Masya Allah luar biasa. Tidak menyangka saya kita itu bisa berkumpul dengan keadaan seolah-olah kita itu di Indonesia. Ya Allah luar biasa. Terenyuh. Saya itu terenyuh dari tadi. Terenyuh, Masya Allah. Ini jane ning Arab, apa ning Madura, apa ning Surabaya. Kayak model-model wis padha karo wong kono. Mungkin di Arab tadi kan wajah-wajahnya itu ketika wanita-wanita yang mungkin kayak orang Palestina, hidungnya mancung-mancung, lho iki kok cethuk irung plesek aneh. Ini kok ketemu banyak hidungnya yang seperti saya. Wis lekas mlesek maneh. Saya itu sampai tadi kayak loading, apa ini sudah pulang ke rumah, apa ini? Oh ternyata memang teman-teman kita, Masya Allah. Bahkan luar biasa. Nah, kemarin saya di Mekah atau di Madinah waktu sambung jamaah saya, yang laki-laki mungkin ya hidungnya mancung-mancung, gagah-gagah. Ini kok mulai kecil-kecil lagi. Ya, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah, dengan keadaan sehat walafiat. Fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita yang lemah ini kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa ada sahabat baru saya, Bapak Haji Khalid. Ini sebagai perantara saya bisa datang di sini. Luar biasa. Orangnya yang pakai kaos ST Pusat gitu. Nah, backingan Pusat ya, yang kaos hitam ini, Masya Allah luar biasa. Saya tadi dinaikkan Hammer saya, dan saya yakin itu mesti pinjaman. Luar biasa. Katanya Gus di Indonesia saja Gus Idam dinaikkan Lamborghini, dinaikkan BMW, ini gak mau kalah. Kita di Arab tak naikkan Hammer. Tapi ya sama Gus, milik orang. Alhamdulillah. Tapi ya enggak masalah, mau milik orang, mau milik siapapun, yang jelas semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya senang dan bahagia. Dan saya ingin menyampaikan, mengingat di sini ada ST Padang Pasir, artinya di sini walaupun kita itu dekat dengan Baitullah, walaupun kita itu dekat dengan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita ini ya pasti orang-orang yang berpotensi menjadi garangan. Dan saya yakin pasti ada. Ya gak usah takut uangnya teko. Yang jelas 90% lah. Ya mungkin kecuali tokoh-tokoh yang di depan ini. Ya. Kalau saya sama Pak Haji Beki ini kan pimpinannya garangan kita ya. Tapi luar biasa, alhamdulillah. Jenengan semua ini istimewa. Bahkan saking istimewanya panjenengan, berbeda jenengan itu dengan TKI luar negeri yang lain, dengan TKW luar negeri yang lain selain Arab loh ya. Itu kalau pulang itu masih dihormati panjenengan. Jenengan di sini tidur sudah pulang itu dikira kaya, dikira sudah haji, dikira sudah umroh bolak-balik, padahal ya tidur ngopi. Gitu. Karena ya jenengan itu mau diakui atau tidak, kerja panjenengan, hidup panjenengan itu dekat dengan Baitullah. Walaupun mungkin ada yang lewat
Maka lewat tanah haram itu ya lewat saja. Kalau nggak gitu ya belanja saja. Mungkin ada kalanya malah yang lihat orang tawaf atau lihat orang umroh, poh nyapo ini bengi. Mungkin ya ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi ngiranya orang-orang yang di Jawa atau bahkan di Indonesia pasti jangan pulang. Itu pandangannya Masya Allah. Ini walaupun kerja di Arab Saudi, tapi saya yakin ini pasti sering umroh, ini pasti sering iktikaf di Masjidil Haram, ini pasti sering iktikaf di Nabawi, ini pasti sering ziarah ke makam-makam sahabat. Citranya itu bagus dengan pulang, apalagi dengan pakai jubah ini kayak Pak Haji Beki, terus pakai kopiah putih, kaifal hal. Afadal. Jenengan pakai antum-antum gitu wis, Masya Allah luar biasa, dikira baik. Padahal saya yakin keadaan kita yang seperti ini, kita itu masih rawan untuk menjadi garangan. Loh, Gus, maksudnya gimana Gus? Loh, ini ada Qur'annya di dalam surat Ali Imran. Tadi malam saya rangkum, memang mau saya persembahkan untuk panjenengan semua. Iya, di surat Ali Imran itu dijelaskan. Ada suatu ayat itu menjelaskan duribat alaihimudillah ainama sukifu. Artinya apa? Mereka para manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Artinya apa? Semua manusia ini berpotensi menjadi garangan dimanapun mereka berada, walaupun mungkin dekat dengan Masjidil Haram, walaupun mungkin dekat Nabawi, dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duribat alaihimudillah ainama sukifu. Dimanapun mereka berada itu rawan jenengan itu akan menjadi orang yang buruk, akan diliputi kehinaan, itu rawan jenengan. Jadi jangan macam-macam, jangan wah aku kok berarti kok jadi negosida mulai aku si celuk seh. Apa neng diudeng-udeng ngono wis celuk wong landai. Wis ora didik ngarani kopi kohwah ngene. Ya ta? Sarbuduhan rokokan wis berarti bahasa Arab ngono wis. Iki mesti ngomong sultan. Loh, jangan dikira seperti itu. Bukan itu yang kita harapkan, tapi orang seperti kita ini sangat potensi duribat alaihimudillah, sangat berpotensi menjadi orang yang buruk, sangat berpotensi diliputi kehinaan dalam diri kita. Dimanapun kita berada, ainama sukifu, dimanapun. Jenengan mau dekat Ka'bah, mau dekat Madinah, kita itu sangat rawan. Jadi jangan santai-santai saja, artinya seperti itu. Nah, yang bisa selamat dari kehinaan yang menjubai tubuh kita atau diri kita atau jiwa kita, ini orang yang seperti apa? Illa bihabli minallah wa habli minannas. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Allah, itu yang bisa selamat. Contoh tak? Kayak contoh sing enak gitu. Saya itu umroh ini yang ada di Mekah ada 200 orang. Sebagian juga garangan. Yang 70 ada di Madinah, yang agak sepuh-sepuh. Ketika masuk Masjidil Haram, yang garangan tahu orang Palestina, tahu orang apa cantik-cantik. Ya yang dilihat nggak Ka'bah dulu. Ini ayuman, ini kok meniman. Karo bojoku kok mending iki apa pertombo ae. Itu, tapi ketika dia itu menjaga habli minallah, berpegang teguh kepada agamanya Allah, ada beberapa wanita cantik secantik apapun, dia akan fokus terhadap tujuannya dari rumah, yakni adalah ibadah. Orang dari Indonesia ke sini niatnya kerja. Mungkin yang punya hutang agar hutangnya lunas. Mungkin yang belum menikah untuk bekal menikah. Mungkin yang belum punya usaha untuk usaha di Indonesia. Mungkin untuk biaya anak-anaknya. Mungkin untuk kesejahteraan rumah tangganya. Tapi
kalau orang itu tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya udah. Ning kene iki wis malah ketarane cocok. Ya wis. Padahal ning omah duwe bojo ngakune rondo. Wonge teko. Ngapunten Yai. Konangan wis. Bahaya, kesalahan ngundang Gusidam. Kesalahan, jangan diundang lagi. Ya jadi gitu. Padahal tujuannya tadi banyak seperti itu. Saya ingin kerja. Wah, di Arab Saudi nanti dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Madinah. Tapi kalau tidak bihabli minallah, tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya secara otomatis kerjanya kadang ada yang nyupir, ada yang apa. Ya ada wanita cantik, wah saya ini duda. Punya anak belum? Oh gak punya. Di rumah padahal Masya Allah anaknya 11. Futsal saja lengkap itu. Tapi ya kayak gitu. Maka dari itu kehadiran Nahdlatul Ulama yang pernah diresmikan oleh waliullah yang sangat masyhur di Indonesia, yang pernah menjadi presiden di Indonesia, yakni adalah Al-Maghfurullah Gus Dur. Ini luar biasa. Tujuannya apa? Untuk ketahanan iman kita. Walaupun sesibuk panjenengan di sini, kerjaan panjenengan se-ekstrim apapun, jenengan tetap memiliki ketahanan iman. Mungkin yang alumni Sidogiri tetap ingat bahwasanya dia itu santri. Mungkin yang nggak pernah mondok, mereka memiliki sandaran, yakni Nahdlatul Ulama. Jadi lekas aneh-aneh, mikir maneh. Lekas aneh-aneh. Oh, iki ketarani cocok. Lekas aneh-aneh. Istighfar maneh. Nelpon Yai Imron, Yai kula pun mboten kiat. Napa jenengan rapik ni siri. Waduh. Ya enggak gitu, Yai. Saya minta tolong, ini gimana agar saya selamat. Dan ini itu. Terus mungkin ngeces, kayak gini kan kita ngeces. Agar kita itu enggak lobet. Agar kita itu ingat lagi tujuan kita dari rumah. Agar kita fokus bekerja lagi. Dan yang nomor 2, apa yang menyelamatkan kita lagi? Agar kita itu tidak diliputi kehinaan itu tadi. Seperti yang dikatakan surat Ali Imran ini, kelanjutannya ini. Tadi kan duribat alaihimudillah aina masukifu. Dimanapun manusia berada, dia itu akan diliputi kehinaan dalam dirinya. Nah, setelah berpegang teguh kepada agamanya Allah, yang nomor 2 apa? Bihablin nanas. Yang tidak akan rusak itu adalah orang yang berpegang teguh, menjalin tali persaudaraan dengan baik. Makanya tadi sambutannya Ustadz siapa tadi? Ustadz Maksum tadi ya. Gimana kita itu pokoknya bisa rukun, mau ada yang dari Madura, mau ada yang dari Surabaya, Jepara, manapun itu, atau Pasuruan atau Lumajang, pokoknya kita itu gimana pun harus bisa rukun. Jadi kuncinya cuma 2 itu, berpegang teguh kepada agamanya Allah. Jangan sampai kita itu tenarnya di Indonesia, kerja di Arab Saudi, malah kita di sini nggak sholat. Malah kita di sini itu hanya sibuk menata penampilan kita. Oh, jangan sampai. Astagfirullah. Wah, astagfirullah. Alhamdulillah. Allah baik. Ya, alhamdulillah. Aku seneng nih astagfirullah ini seneng. Berarti rada paham. Maka dari itu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Yai, kalau cocok tidak harus saya. Saya mendengar beberapa kiai-kiai sering diraukan di acara-acara seperti ini. Silahkan panjenengan hadir untuk menata diri kita, untuk menjaga keimanan kita. Karena ini penting sekali. Rawan sekali kita itu jauh dari rumah. Kadang kita itu lucu, jauh dari rumah itu, ketika kita enak itu malah, wah bebas, ini gak ada yang tahu. Tapi ketika kita sakit atau kita apa, waduh ya Allah mongso, seolah-olah Gusti Allah ini kaya gak adil, apa piye, segi story ae, bendino gayane story ini Gusti Dam sabar, nyekel duit maneh kumat maleh.
Anak dhewe modele ngono kuwi gitu. Ya Allah. Maka dari itu ya wong teko sing ngomong kuwi mah. Maka dari itu saya punya punya rujukan. Terus gimana Gus agar diri kita itu selamat lagi itu gimana? Lah, mengingat keadaan kita yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga kita, saya ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu menurut Rasulullah sebisa mungkin gimana kita itu bisa seperti halnya lebah, koyo dene tawon, tahu tawon jenengan? Lebah sing tukang ngentup iki lho, sampean tukang ngentup to iki. Nah, ngentup bojone maksudnya ya lah. Nah, gimana kita itu sebisa mungkin harus bisa menjadi seperti halnya lebah. Lebah itu seperti apa? Ketika memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya lebah, pasti memasukkan sari-sari bunga atau bahasanya apa? Nektar ya. Nektar yang baik. Dan ketika mengeluarkan sesuatu, lebah itu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Contohnya madu dan sesuatu yang pasti bermanfaat untuk makhluk lain. Contoh kayak kita kok sakit minum madu itu ya sehat. Lah, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina masalul niklah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Kalau ingin selamat, kamu harus meniru lebah. Jadi tawon itu bisa untuk muhasabah diri kita. Masalul mu'minina masalul niklah. Kalau manusia itu ingin selamat di negeri orang, jauh dari rumah, masalul mu'minina masalul niklah. Gimana mungkin panjenengan itu bisa seperti halnya lebah? Lebah itu emangnya gimana? In akalat thayyiban. Ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik. Apa pernah jangan lihat lebah itu mau hinggap di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang kurang positif, di pohon-pohon yang nggak ada nektarnya, nggak ada sari-sari bunganya yang istimewa, kan nggak pernah. Lebah kok ngencok ning kotorane unta kan? Nggak pernah kan jenengan lihat seperti itu. Akhirnya misal jadi madu ya madu kotoran unta, nggak mungkin apa? Akhirnya kata Pak Haji Beki bisa dimadu itu. Nah, itu kan bahaya. Lah, lebah ini selalu memakan makanan yang enak. Yang dimasukkan ke dalam tubuh lebah ini mesti makanan yang istimewa. Wa in wadu'at thayyiban. Dan ketika lebah ini mengeluarkan sesuatu, pasti mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, yakni adalah madu. Maka dari itu kalau panjenengan ingin selamat, salah satu kuncinya adalah apa? Tirulah lebah. Hinggaplah di tempat-tempat yang tepat. Ojo nek nyetel duwe, bingung nek nyanyi, bingung nek kene hiburannya apa ya? Dangdut. Nah, iki lah. Saya tadi ya dengar info seperti itu. Waduh Gus, biasanya kalau pengajian itu sepi, kalau ada dangdut, wah. Ya hiburan, katanya hiburan. Ya bagus itu. Lanjutkan aja. Nanti ya pusing-pusing sendiri. Mumet-mumet dhewe. Nah, kalau jenengan ingin selamat, makanlah makanan yang istimewa. Artinya apa? Carilah rezeki yang benar-benar halal. Mikir, ini untuk apa? Ini untuk keberlangsungan hidup saya, untuk kebaikan hidup saya. Dipikir, hati-hati. Kerja itu yang baik. Jangan asal-asalan penting banyak. Wah, jangan pernah mengejar banyak, karena sesuatu yang banyak belum tentu menjadikan diri kita itu bahagia. Tapi carilah yang berkah. Jadi eman-eman dengan kadung di sini kerja itu ada 10 tahun, 7 tahun, pulang-pulang malah plongo bingung. Ini mau gimana? Mau nikah dengan siapa? Bingung. Waduh, eman. Ini yang rokok sudah dulu kan? Kayaknya tempat ini mau mumbul gitu. Kayak rokoknya kita murah nih ngomong.
Terus yang selanjutnya apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksilu. Dan lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat atau di daun tidak pernah merusak daun tersebut. Halo? Saya ini lekas keplepekan ini. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksilu. Lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat tidak pernah merusak tempat tersebut. Jadi artinya apa? Jenengan itu mencari nafkah di sini. Jangan sampai ikut-ikut orang-orang yang tidak tahu ilmu merusak negara yang istimewa ini. Loh, negara ini istimewa. Orang se-Indonesia itu Masya Allah pengen ke Arab Saudi. Salah satu jamaah saya itu pengen ikut umroh saya itu 33 juta itu kan. Jual sawah, jual apa. Lah jangan sampai yang membuat musik dangdut itu malah orang-orang kita. Akhirnya dangdut itu mendekati tanah haram. Wah, ternyata ini jariah orang Indonesia. Wah, luar biasa. Ternyata ini jariah orang Indonesia. Padahal di sana kalau ingin haji saja nunggunya berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Ulang-ulang wes. Anak-anak minuman keras itu, anak apa itu, wah ada Pak Haji, ada Pak Haji, ada Pak Haji. Ternyata di sini malah dangdut. Dan akhirnya duitnya malah nyawar. Cuma keplok-keplok ini. Bingung, saya itu ya nggak tahu hiburan panjenengan. Hiburannya di sini apa tuh orang-orang ini? Oh, olahraga. Oh, gak ada loh. Gak ada. Maka dari itu, yo joget-joget. Ayo kerja, gak ada. Oh, tapi ketoknya wajahnya soleh-soleh kabeh. Wajah-wajah mari ngambung hajar aswad. Sampai aswad kabeh. Tapi ya luar biasa. Maka dari itu wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksir. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makanan. Itu yang paling penting dari diri kita itu. Jangan sampai jenengan ini merusak Arab Saudi. Loh Gus, tapi orang lain ada yang merusak. Loh, kita itu tahu ilmu, kita itu tahu hadisnya Rasulullah. Jangan sampai. Ya kita jadi orang itu yang biasa-biasa saja, dijaga. Di sini ada peraturan apa kita ikuti. Dan yang paling penting jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. Jangan sampai yang membawa budaya-budaya buruk itu malah orang-orang kita, orang Indonesia. Kalau bisa NU ini kita besarkan agar menjadi jariah kita. Gitu. NU dibesarkan, banyak kegiatan-kegiatan. Akhirnya, semisal anak-anak kecil ini lah, wah yang tahu itu baik, wah di sini itu baik. Akhirnya yang tahu kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita itu di sini, wah seenaknya, mumpung aduh rumah lah, wes los-losan. Penting kok mulai ya maca api neh, ini los-losan neh. Nah itu wes naudzubillah dalik. Maka dari itu akan membawa madu-madu yang terbaik. Tapi sebaliknya, ketika panjenengan itu memasukkan segala sesuatu itu seenak panjenengan ke dalam tubuh panjenengan, dan ketika panjenengan ini merusak tempat-tempat untuk mencari nafkah panjenengan, ya secara otomatis panjenengan pulang akan membawa dengan tangan hampa. Bahkan tidak hanya tangan hampa, masalah-masalah akan semakin banyak. Padahal niat pertama kita berangkat ke sini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita semua bahagia dunia akhirat. Sebelum saya melanjutkan ini, nanti saya lanjutkan sedikit lagi. Saya itu penasaran. Ini mau tak kasih sangu dari Pak Haji Beki ini. Ini loh yang anak kecil pakai kopiah NU ini. Dari tadi kok semangat ini. Ya coba berdiri, nggak apa-apa, berdiri. Nah, tak tanya namanya siapa. Pun di situ aja. Ya siap Pun. Nah, tak kasih 100 rial nanti. Dari Pak Haji Beki ya. Coba.
Perkenalan. Nama saya Abdul Aziz. Abdul Aziz, King Abdul Aziz. Bisa juga dipanggil Aziz. Oke, siap Aziz. Aziz, lahir di Arab? Iya. Alhamdulillah. Aziz dari tadi kok ketemu Gus Idam itu gini-gini, apa kenal sama Gus Idam? Iya. Loh, kok kenal ya? Padahal hidupnya di Arab Saudi. Suka ngeliat di TikTok sama YouTube. Luar biasa. Loh, Gus Idam ini kan kalau ngaji di rumah pakai bahasa Jawa. Apa paham? Enggak. Gak paham. Ya gak paham kok nganu itu kok suka gimana? Tadi sampai saya lihat di HP-nya kan ada tadi ditunjukkan ke Gus Idam. Oh ini. Terus itu bahkan ada ST Pusat Padang Pasir itu ya. Gimana ceritanya kok tahu Gus Idam itu? Sering lihat di TikTok. Terus kecanduan. Ayo dulu, kita itu jangan sampai kalah sama King Abdul Aziz ini, Raja Abdul Aziz ini lah. Kecanduan ngaji loh, anak sekecil ini ya lah. Masya Allah. Rumahnya mana? Di Sarafia Sari Toba. Wah, karena perapatan kan ini. Gak paham Pak, itu nih. Senengnya angel, imam angel. Senengnya imam. Ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau di Indonesia, neneknya orang mana ya? Kakeknya ya? Bapaknya. Udah meninggal. Gak pernah ke Indonesia? Gak pernah. Kok bisa bahasa Indonesia kamu? Sekolah ya? Hah? Kok bisa bahasa Indonesia? Gak tahu ya? Ya Allah, luar biasa. Wah, ayahnya sudah meninggal. Iya. Berarti sekarang sama ibu saja. Iya. Oke, berarti dapat 300 real. Ini dari Pak Haji Beki yang orangnya keren ini ya. 300 real. Ini. Ya. Naik. Abdul Aziz. Luar biasa. Nah, duduk sini, hadap sana biar difoto. Difoto. Luar biasa. Yang disuka sama Gus Idam apa, Sis? Coba, yang disuka sama Gus Idam itu apa? Kok suka itu apa? Dari tadi kamu tak lihat semangat loh. Kayak kopiahnya NO loh. Wah. Apa yang paling suka sama Gus Idam itu? Apa? Bingung. Bingung ya? Calon mutawif ini. Alhamdulillah. Isis, luar biasa. Yang semangat ya. Semangat, semoga jadi orang yang soleh, mulia dunia akhirat. Doakan itu Pak Haji Beki yang sudah kau doakan yang baik-baik ya. Sudah, gitu aja pun daripada bingung. Mau ada yang disampaikan ke Gus Idam apa? Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, wes luar biasa. Lugu, nek nyangoni Aziz ada aman sing gede-gede lho mah, dangdutan repot. Alhamdulillah, ya Allah luar biasa. Masya Allah. Maka dari itu saya ingin memberi resep kepada panjenengan semua. Ayo kalau kita itu ingin ditransfer kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat ada di dalam surat An-Nahl itu man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
barang siapa mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari golongan orang-orang yang beriman, dalam keadaan beriman, baik wong lanang maupun wong wedok, dalam keadaan beriman, dia itu mau melakukan kebaikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan diberikan oleh Allah hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang makmur. Saya sekali lagi tanya, semua yang hadir ini ingin hidupnya makmur apa enggak? Kalau ingin hidup yang makmur atau dalam kurung hayatan thayyibah, Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi ini mengatakan ada 3 cara agar kita itu bisa hidup hayatan thayyibah, bisa hidup dengan baik, hidup dengan makmur, hidup dengan bahagia. Jadi kunci kebahagiaan itu tidak harus kita itu, wah saya hidup di sini apa bisa bahagia atau apa bisa bahagia. Loh, kalau orang itu sudah ditransfer kebahagiaan oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Orang lain melihat, waduh ini wong ini dadak lumane Arab Saudi, paling wong ini susah, paling wong ini ngene lho. Orang lain melihat kita seperti itu, tapi kalau kita sudah ditransfer kebahagiaan oleh Allah, apapun penglihatan orang, kita akan bahagia-bahagia saja dan hati kita akan tentram-tentram saja. Lah, apa 3 resep dari Imam Qurtubi untuk hidup yang hayatan thayyibah itu tadi? Yang pertama adalah al-awwal annahu ar-rizqul halal. Carilah rizki yang halal, benar-benar halal. Kalau kerja memang gajinya segitu, ya udah disyukuri saja. La in syakartum la azidannakum. Ketika panjenengan bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lugus, nanti nikmat dari mana? Ya mungkin nikmat memiliki anak yang soleh-solihah, memiliki keluarga yang barokah. Nah itu banyak nanti kenikmatan. Jadi 3 cara agar Allah mentransfer kebahagiaan dalam diri kita, dalam hidup kita adalah, yang pertama adalah ar-rizqul halal. Berusahalah untuk benar-benar mencari rizki yang halal. Gak usah aneh-aneh. Ning negara ni wong malah niko-niko ngapusi barang. Ketarane rezeki ini kurang akeh. Halah, ketarane gitu wedak kurang. Kelihatannya untuk berdandan kurang. Waduh, malah goda suami orang. Kelihatannya wong itu kowe. Sepurane. Keceplosan. Kelihatannya untuk gaya hidupnya kurang, akhirnya menipu orang, menipu wanita lain, menipu apa. Enggak usah seperti itu. Carilah rizqul halal, rizki yang halal. Ketika panjenengan mencari rizki yang halal, secara otomatis itu akan menjadi sebab panjenengan ditransfer kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup panjenengan akan makmur. Dan yang nomor 2 adalah, kenapa sebelum nomor 2, kenapa kok harus mencari rizki yang halal? Karena mengingat ketika seseorang itu memasukkan sesuatu dalam dirinya perkara yang halal, atau untuk pakaian hidupnya itu perkara yang halal, manusia itu akan diliputi rasa ketentraman. Karena apa? Mengingat apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atib mat'amaka takun mustajabud dakwah, takun mustajabud dakwah, takun mustajabud dakwah. Atib mat'amaka takun mustajabud dakwah. Makanlah perkara-perkara yang halal, perbaikilah makananmu. Pakanane panjenengan ini diapiki, makanane diapiki panjenengan. Takun mustajabud dakwah. Ketika panjenengan memperbaiki apa yang panjenengan masukkan ke dalam tubuh panjenengan, doa-doa panjenengan itu akan menembus langit, mustajabah. Jenengan mungkin punya hajat apa, saya nggak usah lama-lama di Arab Saudi, semoga pulang bisa membeli tanah 5.000 hektar, beres Pak. Tiba-tiba ada juragan minyak cocok dengan jenengan, mulai dua pertama Pak, lumayan beres, gitu. Kan nggak tahu, kita itu nggak tahu nasib kita seperti apa. Pokoknya berusaha makan perkara yang halal. Loh, saya dan Pak SBY itu punya teman, sekarang mau bantu prospek pembangunan pondok saya. Saya dibelikan tanah sekitar 2 hektar.
itu mau dibangunkan sekaligus pondoknya. Dulu itu juga pernah susah seperti itu. Salah satu prinsipnya yaitu ketika susah jatuh di bawah, nggak punya apa-apa. Sekarang makanya tadi Pak Haji siapa itu? Pak Haji Khalid itu bilang, Gus pernah naik Lamborghini dulu. Teman saya itu Lamborghini banyak. Ada 7, ada berapa itu. Dulu itu pernah jatuh. Waktu nggak punya apa-apa ya udah. Ternyata dia itu berusaha menjaga apa-apa yang dimasukkan dalam dirinya. Masya Allah sekarang diberi kelancaran, diberi kesuksesan. Bahkan kemarin bilang ke saya, Gus Idam udah nggak usah mikir, Gus Idam ngaji aja. Pondok besok itu kalau habis 30M akan saya selesaikan. Dan ketika cerita beberapa puluh tahun yang lalu nggak punya apa-apa sekali, sampai merantau ke Kalimantan, merantau kemana, tapi dia prinsipnya tidak menyakiti seseorang dan benar-benar berusaha memasukkan perkara-perkara yang baik dalam dirinya. Akhirnya ketika mereka berdoa, ya udah Allah itu mudah mengabulkan. Nah kalau kita itu kan kadang nggak kuat sabar, akhirnya pengen kaya menghalalkan segala cara. Uang itu kok. Itu perbedaan kita itu. Dan yang nomor 2 apa? Agar kita itu menjadi orang yang hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang makmur itu kalau menurut Imam Qurtubi apa? Yang nomor 2 adalah al-qanaah. Qanaah. Coro bahasa Jawa ini nggak usah muluk-muluk, paham? Nggak usah muluk-muluk. Tidak usah terlalu menggebu-gebu. Qanaah, terimalah keadaan panjenengan, yakinlah keadaan panjenengan saat ini adalah takdir terbaik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Karena mayoritas banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang menghalalkan segala cara, dia itu tidak memiliki sifat qanaah. Akhirnya dia itu pusing karena angan-angan masa depannya, tersakiti jiwanya karena angan-angan masa depannya, kepikiran, pengen dang ini, kepikiran. Saya itu dulu waktu masih kepikiran, kapan ya aku umroh, kapan ya aku haji, malah gak budal-budal. Tapi ketika kita itu fokus, ya udahlah, takdir Allah itu kapan kita dipanggil, kita juga nggak tahu. Masya Allah, alhamdulillah bulan ini kita bersama rombongan banyak. Insya Allah tahun ini kalau benar-benar dipanggil, haji juga berangkat tahun depan ini. Lah, qanaah ini angel. Lah teori ini qanaah itu pripun? Teori ini qanaah itu agar kita itu memiliki rasa qanaah, bisa menerima apa keadaan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unduru ilaman aswala minkum. Ketika panjenengan itu hidup di dalam dunia ini, lihatlah orang di bawah panjenengan. Walatanduru ilaman huwa fawqakum. Dan ketika urusan dunia, jangan melihat orang atasnya panjenengan. Ya seperti saya ini kok hidup, yang saya lihat Bapak Haji Khalid, Pak Haji Beki, wah badan saya malah sakit semua. Badan saya akan sakit semua. Akhirnya gimana ya kita itu bisa menjadi agen gas, kita itu bisa menjadi juragan ayam atau juragan apa. Gimana kita itu bisa menjadi orang yang ini. Wah kita sakit semua. Kalau urusan dunia itu lihatlah orang yang di bawah kita. Undur ilaman aswala minkum, lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Kita akan menjadi orang yang qanaah. Karena mayoritas orang yang badannya sakit semua, hidupnya sakit semua, urusan dunia itu dia melihat fauqakum, di atasnya. Maka dari itu, kalau ingin benar-benar hayatan thayyibah, yang nomor 2 adalah qanaah. Menerimalah keadaan panjenengan sebaik mungkin. Dan yang nomor 3, yakni adalah taufiquhu ila ta'ah. Ajaklah diri kita itu menuju ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Apa artinya syukur? Sarfun ni'am li taatillah. Kenikmatan yang panjenengan miliki ini ajaklah untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal panjenengan dititipi rezeki banyak, jangan pernah melupakan sedekah.
dititipi badan yang sehat, tubuh yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Dititipi keluarga yang menarik, keluarga yang istimewa, jangan sampai kita sia-siakan. Itu adalah salah satu makna syukur yang benar-benar syukur. Loh, syukur itu apa? Dikira harus mengadakan acara, harus dangdutan sampai pagi. Tidak. Tapi sorfun ni'am bita'atillah. Ketika kita punya rezeki, kita gunakan untuk ketaatan. Itu adalah syukur. Maka dari itu saya yakin berkah acara ini, semoga semua yang hadir hidupnya semakin baik. Dan kita itu ketika nanti ditakdir pulang ke Indonesia, semoga membawa madu-madu terbaik, membawa rezeki-rezeki yang baik, dan bisa membahagiakan keluarga kita, dan khususnya orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Semoga bahagia, wonggo bahagia kabeh, seneng kabeh. Ya mungkin itu saja, nggak usah banyak-banyak. Lanjut piye, makan recek dewe. Tapi ya itu tadi, pokoknya kalau seneng, kok lanjut piye. Saya coba, ini sodakonya Pak Haji Beki masih ada lagi. Ini, coba kita gini aja, testimoni. Yang paling lama di sini itu siapa? Lo enggak, mic-nya biar ke situ, Perempuan atau laki-laki? Waduh, kalau Bu Haji ini jangan ini. Yang apa ya? Yang di belakang ada nggak? Yang paling lama, Coba yang kerudung biru, baju hitam, berdiri Bu. Oh, ini dekengannya pusat ya. Tuh, pondok pesantren Sabu Toba. Oh, pondok irung dibangun wis dikene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Sri Wahyuni dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Banyuwangi. Tepuk tangan buat Bu Sri. Bu Sri, di sini sudah berapa tahun? Udah 22 tahun. Oh, iya, senior ini ya. Senior. Bu Sri, kerjanya apa Bu Sri? Pembantu. Pembantu rumah tangga. Oke. 20 tahun Banyuwangi. Pulang itu setahun berapa kali? Belum pulang. Belum pulang. Belum pulang. Lah Bu ini perawatannya dipindah lali lah. Alhamdulillah mboten Gus. Oh, belum pulang ya? Belum pulang. Lah gak pengen pulang? Alhamdulillah insyaallah pulang Gus 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Nah, iya. Sebelumnya sudah kenal saya. Alhamdulillah kula terus menututi anunya Gus Idam teng YouTube, teng TikTok. Ribu. Kula niki mleket nampungi berdoa semoga saya bisa bicara sama Gus Idam. Iya. Padahal ini tadi saya hampir sudah ini karena kepelepatan. Tapi alhamdulillah masyaallah kula saged bicara sama Gus Idam. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau disampaikan coba? Ada nggak? Ada. Apa? Soalnya ada salam calon imam saya. Dia sangat mendukung tiap lihat untuk Gus Idam, beri salam untuk Gus Idam kalau bisa bertemu. Alhamdulillah sekarang bisa dijaga. Waalaikumsalam. Itu orang mana? Sama orang Banyuwangi. Oh siap. Biasanya kita tentang Banyuwangi, insya Allah, nggih kula langsung insya Allah mungkin jodoh kula. Amin. Ya semoga pas dia menikah saya lewat Banyuwangi. Amin. Insya Allah Gus kula Tak langsung. becek ya. Alhamdulillah. Insya Allah kula langsung. Niki insya Allah kula jenenge rawuh teng manune jenengan. Majelis. Nggih. Siap. Nanti kita kawal nanti. Bu Sri, juragan minyak Arab Saudi. Minyak zaitun. Zaitun. Maksudku ya maksudku. Alhamdulillah. Kerasan ya, di sini kerasan ya. Oke, alhamdulillah. Berarti lihat bahasa Arab juga luas sekali ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bu Sri, diadakan kegiatan seperti ini suka apa enggak?
Alhamdulillah saya suka selalu kalau ada pengajian, ada apa saya selalu hadir. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah majikan kula nggih alhamdulillah ngerti ngeten. Apa ini? Majikan kula, madam. Majikan Oke. kula nggih. Kula napa-napa enten acara ngeten kula minta izin ngeten. Siap. Nggih. Ya udah, itu aja. Ini ada hadiah dari 100 real. Alhamdulillah. 100 real. Terus ini ada nanti buat jimat ini. Tak tambahi uangnya Lora Abdullah Zubair. Alhamdulillah. Canggahnya Syekhona Khalil. Ini. Nih. Alhamdulillah kesini. ST-nya Padang Pasir. Logone unta ae wayahe. Ya. Ya udah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu saja ya. Alhamdulillah kayaknya ini juga udah malam ini. Ya, kenapa? Kok subuh ngarang ae. Oke, ini saya jarang ketemu wong-wong nganu. Wes, musuh Madura bahaya ini. Anak gue Lora Abdullah Zubair. Aduh, tapi gue seneng ya Allah, alhamdulillah. Ya semoga kawan-kawan nanti kalau saya umroh lagi bisa sampai panjenengan lah. Ya, nanti ini kan baru pertama, saya masih canggung ini. Saya masih canggung, belum begitu luas. Kalau sudah luas, jenengan habis semua ini. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi gitu saja, nggak usah banyak-banyak lah. Ya, artinya ayo kita jaga. Terus yang paling penting ini saya ingat, ayo kita bantu jamaah bersatu padulah dalam kebaikan, karena itu perintah Al-Quran. Kalau panjenengan ingin baik-baik saja di sini, aman-aman saja dan barokah di sini, kuncinya mutabadul jamaah, bersatu padulah dalam kebaikan. Sing rukun, jangan sampai kita sama-sama pendatang, kita sama-sama perantau, kita berkeruk sendiri dengan teman-teman sesama kita, sesama orang Indonesia. Jangan sampai, kita harus rukun. Dan ingat itu tadi loh, jangan pernah merusak tangkai atau daun-daun yang panjenengan gunakan untuk mencari makanan, seperti halnya lebah itu tadi. Nah, daun-daun panjenengan, tangkai-tangkai panjenengan ya apa? Ya Arab Saudi ini. Sudah, ini dijaga dengan baik. Karena di sini dekat dengan tanah haram, dekat dengan Rasulullah. Jagalah dengan baik, insya Allah hidup panjenengan akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, ayo kita istighfar bareng-bareng yuk. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan sholihah. Ayo sambil ini untuk donasi Palestina. Oke, ayo kita lanjutkan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal
الخطايا ربي علما نافعا ووافي عملا صالحا مولاي صل لله على حبيبك خير حبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمين مولاي صل يا رسول الله ya Muhammad Rasulullah, semua yang berkumpul ini adalah umatmu ya Rasulullah. Kumpulkan ya Allah kita kelak dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kullihim huwa habib turja syafa'ah likul lihaw ahwa limukatahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk diri saya dan panjenengan semua. Dari saya mungkin itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.